Tahu nggak, udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, bahkan skincare yang kita pakai bisa jadi sedang meracuni tubuh kita secara perlahan. Panik ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, aku Akita Daskia dengan NIM M2402089 dari Fakultas Kesehatan, Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Universitas Megabona Unpol yang pada video kali ini akan mereview jurnal menarik mengenai toksikologi lingkungan. Ya, tanpa disadari, tubuh kita setiap hari berinteraksi dengan berbagai senyawa beracun yang bisa mengubah cara sel kita bekerja, bahkan dapat menyebabkan penyakit serius seperti kanker. Nah, di video ini kita akan membahas jurnal ilmiah yang membongkar hal itu. Judulnya adalah Studi Toksikologi Biokimia, Dampak Senyawa Beracun Terhadap Proses Metabolisme Seluler dan Kesehatan Manusia. Studi Toksikologi Biokimia, Dampak Senyawa Beracun Terhadap Proses Metabolisme Seluler dan Kesehatan Manusia adalah jurnal yang diterbitkan dalam Students Scientific Creativity Journal dengan volume 3, nomor 2, tahun 2025. Penelitinya David Valentino Iskandar dan tim dari Universitas Duta Bangsa Surakarta yang menelusuri bagaimana sih racun-racun ini menyerang tubuh hingga ke tingkat molekul terkecil. Nah, teman-teman sekalian, kita bahas satu persatu. Dalam abstraknya, penulis menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana senyawa beracun berinteraksi dengan biomolekul penting seperti protein, enzim, dan asam nukleat. Gangguan pada komponen ini bisa menyebabkan kerusakan besar pada jalur metabolisme seluler, mulai dari energi, detoksifikasi, hingga keseimbangan tubuh. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemahaman toksikologi biokimia untuk mengembangkan strategi pencegahan dan terapi dalam menghadapi dampak racun di kehidupan kita sehari-hari. Next, pada bagian pendahuluan, penulis mengingatkan bahwa toksikologi biokimia berperan penting dalam menjelaskan bagaimana racun dari lingkungan, makanan, atau obat bisa menembus pertahanan tubuh kita. Senyawa seperti logam berat, pestisida, dan bahan kimia industri terbukti dapat mengacaukan sintesis energi dan merusak keseimbangan biokimia tubuh. Dalam kajian teoritisnya, jurnal ini sendiri menjelaskan peran enzim seperti sitokrom P450 dan glutathione S-transferase yang berfungsi mendetoksifikasi racun. Tapi sayangnya, jika paparan terlalu tinggi, sistem ini tidak mampu bekerja secara optimal. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan racun dan kerusakan organ vital seperti hati dan ginjal. Paparan berlebihan juga dapat memicu stres oksidatif, mutasi genetik, hingga gangguan ekspresi gen yang pada akhirnya membuka jalan bagi berbagai penyakit kronis. Nah, dari segi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan laboratorium yang canggih. Berbagai senyawa seperti merkuri, arsenik, kadmium, pestisida, dan bahan alami beracun diuji menggunakan alat seperti GCMS, APLC, ELISA, serta mikroskop elektron untuk melihat dampak hingga tingkat sel. Nah, yang menariknya, peneliti juga menggunakan Artificial Intelligence atau AI untuk menganalisis data toksisitas dan menemukan pola hubungan antara paparan racun dan perubahan metabolisme. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan tim peneliti dalam memahami bagaimana tubuh bereaksi terhadap serangan zat berbahaya. Hasilnya cukup mengejutkan teman-teman sekalian. Racun ternyata bisa menghambat kerja enzim, merusak mitokondria, dan menurunkan produksi energi sel atau ATP, membuat sel tubuh mati perlahan. Paparan jangka panjang menyebabkan stres oksidatif, yaitu kondisi ketika jumlah radikal bebas jauh melebihi kemampuan tubuh untuk menetralisirnya. Akibatnya, tubuh rentan mengalami kerusakan DNA, gangguan saraf, penyakit jantung, gangguan hati, hingga yang paling parah, kanker. Meskipun tubuh memiliki mekanisme detoksifikasi alami, tapi bila paparan terus-menerus terjadi, sistem ini akan menyerah, give up, dan racun mulai menumpuk di organ penting. Menyeramkannya lagi, efeknya sering tidak langsung terasa, tetapi bekerja diam-diam selama bertahun-tahun.
Secara langsung, penelitian ini menegaskan bahwa paparan senyawa beracun adalah ancaman nyata bagi metabolisme dan kesehatan manusia. Penulis memberikan 3 saran utama. Yang pertama, perlu regulasi yang ketat terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya. Yang kedua, edukasi masyarakat tentang bahaya bahan kimia dan pentingnya perlindungan diri. Dan yang ketiga atau yang terakhir, pengembangan teknologi ramah lingkungan agar industri tidak lagi bergantung pada zat beracun. Pesan utamanya sangat jelas, bahwa memahami toksikologi bukan sekedar ilmu, tapi bentuk perlindungan terhadap masa depan kesehatan manusia. Jadi mulai sekarang coba deh perhatikan apa yang kamu hirup, sentuh, dan konsumsi karena bisa jadi hal tersebut sedang menentukan kesehatanmu di masa depan. Itulah review jurnal studi toksikologi biokimia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video ilmiah berikutnya. Saya Akita Zaskia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.